Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Para asatizah, sahibul bait dan kedua mempelai, saya tidak akan memberikan tausiah nikah ini berkepanjangan. Saya akan memberikan poin per poin yang mungkin bisa dijadikan pegangan bagi pasangan baru yang baru saja menikah ini, dan juga mungkin pengingat bagi kita yang mungkin sudah lama menikah. Satu hari seorang ustadz pernah nanya ke saya, I have a problem, saya punya masalah. Anak saya sudah dewasa, saya besarkan dengan cara agama, kemudian terjadi perubahan akhlak sama dia. Dia sekarang bandalnya luar biasa. Saya sampai pada tingkat menyerah. Semua cara yang saya paham sudah saya lakukan untuk bisa membetulkan anak saya, tapi kemudian tetap saja dia tidak seperti itu. Sepertinya saya gagal jadi orang tua. Jadi karena dia juga ustaz, saya tak berani menjawab dengan merasa lebih pintar dari beliau. Saya hanya mengingatkan satu waktu bahwa mungkin ada yang harus diperbarui niatnya. Lantas ditanya, niat apa? Saya jawab, dulu Ustaz menikahi ibu niatnya apa? Karena Nabi sudah mengingatkan, innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan sangat ditentukan dengan apa yang dia niatkan. Motivasi besar itu hanya muncul dari niat besar. Kalau motivasi itu akhirnya perilaku kita sebentar-sebentar, kita dikenal sebagai orang yang baik tapi dong-dongan, itu pasti karena niatnya tidak terbangun dalam sebuah kerangka niat yang besar. Kenapa kecenderungan rumah tangga sekarang cenderung gagal membangun keluarga yang islami, keluarga yang sehat menurut definisi syariat Islam? Jawabannya mungkin sebab nikahnya. Jadi kalau bisa kita terjemahkan dengan bahasa kita tadi, niat nikahnya. Tapi sudah ingatkan, tidak ada yang salah bagi seorang yang niat menikahi seorang perempuan karena cantiknya. Tidak ada salah. Kalau tanya Tuan Kadhi, apa saya salah kalau saya mengatakan aku menikahi seorang perempuan karena sebab cantiknya? Tidak ada masalah. Sah nikah itu. Tidak ada masalah karena sebab dia orang kayanya. Tidak ada masalah karena sebab dia adalah orang yang punya keturunan kebangsawanannya, anak presiden, anak gubernur, anak orang hebat, anak keluarga yang terpandang. Tidak ada masalah. Secara syariat sah. Tapi Nabi menetapkan satu pilihan, fasfar bizatid din. Pilih yang memiliki karakter beragama. Pilih orang yang kau lihat dia secara konsisten memiliki jiwa beragama. Taribat yadak, kau akan aman nanti, kata Nabi. Jadi kata-kata taribat yadak itu berisikan pesan besar Nabi bahwa, Ustaz, kalau sekarang saya tidak memilih karena sebab itu yang saya bilang sama teman tadi, niatnya bukan akad nikah baru, bukan. Kalau bahasa orang manajemen, turn around, putar balik.
kembali kepada titik start dan mengatakan, Tuhan, maybe aku salah kemarin berniat, tapi sekarang aku menyatakan bahwa aku bangun keluarga ini karenamu Tuhan, dan aku ingin mendapatkan sesuatu di jalanmu, dan aku hidup ingin berada dalam lindungan petunjukmu, dan aku ingin mendapatkan apapun dinamika dalam pernikahan nantinya, semua itu karenamu, untukmu di jalanmu ya Allah. Nah, itu yang saya maksud dengan turn around. Tapi kalau bibi, mohon maaf ini ya, suaminya saya masih belum hafal namanya. Yang hafal saya bibi ini. Ini menikahi beliau luar biasa. Ini marah pun tetap panggil Habibi nanti. Karena ada orang marah ganti panggilan. Kalau ini nggak bisa, karena namanya memang itu. Ya, tetap kekasihku dipanggil. Ya, jadi mau semarah apapun, nah itu. Ini salah satu keuntungan menikahi beliau ini. Dan sudah jadi istri sekarang. Jadi pertama, jaga niat. Kalau tadi kemarin pada saat ketika qabiltu, aku terima nikahnya, kira-kira begitu. Coba rasakan, ingat kembali getaran apa di sana. Kalau getaran itu lillahi ta'ala, maka jalan nikah itu harus kita lihat dengan mindset yang positive thinking. Saya sama istri bukan tidak pernah ada masalah, tapi saya tidak pernah merubah perasaan dan pikiran saya bahwa aku dulu menikahi dia karena Allah. Maka aku tidak mau ada satu rintangan, satu hambatan, satu godaan dalam pernikahan itu akan mengganggu akadku yang sudah aku bangun karena Allah itu. Ya, suami bisa marah, istri bisa sedih, atau ketidakcocokan bisa muncul, tapi coba bangun dulu dengan mindset husnuzon. Karena orang sebelum nikah itu hidup dalam angan-angan. Sama seperti orang mau daki gunung, lihat puncak itu indah betul, rasanya pingin berada di atas. Lantas dia mempersiapkan semua alat pendakian, tapi dia mungkin lupa bahwa yang namanya mendaki tidak selamanya menanjak. Tapi yang namanya mendaki gunung, kita mungkin harus menuruni lembah, menyisiri lembah, melewati jeram, atau kemudian mendaki satu bukit yang curam tinggi. Dan itu harus kita lalui dengan satu semangat lillahi ta'ala. Pernikahan bisa ada anak, bisa tidak ada anak. Pernikahan rezeki bisa, kalau hitungannya duit, bisa ambruk, tapi rezeki juga bisa naik. Dan semua itu jangan memunculkan tuduhan. Kalau aku tahulah kemarin, kalau tahulah aku merasa ketipu ini sekarang, nah itu bahasa-bahasa yang seharusnya dihindari. Jadi pertama nih ya, sebenarnya tadi saya mau bilang yang pertama itu takdir dulu. Ini ketetapan. Saya pernah ditanya orang, bagaimana kita beriman kepada takdir Ustaz? Jangan kau tanya bagaimana Allah menetapkan kerangka takdir, karena itu urusan dia. Kapan kau menikah, jodohmu bagaimana, rezekimu bagaimana, meninggalmu bagaimana, baik burukmu bagaimana, kau masuk surga atau masuk neraka, itu vetonya ada sama Allah. Dia bilang sudah dia tetapkan semua, tapi pahami dalam memahami takdir itu bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Maka siapapun yang nanti masuk dalam neraka itu pasti kena sebab memang dia kurang ajar. Tapi apakah dalam lingkup ilmu Allah, itu urusan Allah. Dia sudah bilang tidak ada yang kering dan basah di muka bumi, itu urusan dia. Hari ini berlaku ketetapan takdir itu. Ya. Dan ketetapan itu tadi kita bilang harus dibangun di atas dasar niat. Dan niat itu pertama, ini kan ibadah. Nikah itu ibadah. Tadi qadi kita sebelum menikahkan, sebenarnya beliau ada mengucapkan rangkaian berbahasa Arab, itu namanya khutbah nikah. Nah, di situ biasanya disebutkan an-nikah sunnati. Nikah itu sunnah. Kalau dia sunnah, yang dianjurkan, siapa yang tidak mau mengikut kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini menunjukkan siapa yang menyengaja diri hidup dalam kemudian melajang dan tidak mau dan tidak berhajat nikah, berdosa dia. Oke. Cuma yang harus dipahami, menegakkan sunnah harus ikut syariat. Makanya saya nggak tahu ini mau dipanggil kasidah atau apa nanti kalau pesta nikah hari Minggu. Karena banyak orang nikahnya ibadah, pestanya ngundang bala. Panggilnya keyboard bongkar. Disuruhnya keyboard menyanyi, tamu sudah habis. Kalau ditanya keyboard itu untuk apa? Untuk hiburan. Hiburan siapa? Hiburan dalam sebuah acara pesta pernikahan. Siapa yang dihibur? Undangan. Terus kalau jam 3 pagi yang dihiburkan kuntilanak sudah. Makanya ini mohon maaf ini Kak Sal, saya ngingatin sekalian ini. Mana tahu nanti kan kalau bisa dihargailah waktu sholat,
Kemudian kalau saya bilang, kalau malam datang udahlah selesai lah itu. Yakin saya pernah mengalami atau melihat, menyaksikan, terlibat di acara sebuah pernikahan yang manggil pawang hujan. Saya marah sama tuan rumahnya, jangan. Alah sudahlah, karena dia sekaligus masak. Enggak, jangan, saya bilang. Ya kan nggak apa-apa sih, siapa bilang nggak apa-apa, berdosa. Tapi kena bandel juga. Terakhir saya bilang, oke, bukan taruhan ya, kita lihat. Aku sholat minta sama Allah agar satu hari ini hujan terus. Nah, suruh pawang itu untuk jaga hujan tidak turun. Ini mohon maaf, ini kisah nyata ya. Saya doa, alhamdulillah Pak, hujan tidak putus satu harian sampai malam. Pawangnya sampai stres, belum pernah aku mawangi hujan kayak begini kejadiannya. Bukan saya punya ilmu apa-apa, saya cuma ingin tunjukin sama orang ini, kalau memang persoalan hujan itu menghalangi undangan, jangan itu pikirannya. Kita sekarang mengadakan ibadah, Allah lebih tahu. Dan ternyata lihat, tamu tidak putus datang walaupun hujan turun. Nah itu dia. Kan apa-apa kalau tamu tak datang banyak kan tak balik modal. Nah ini jualan atau apa? Nah itu ya, itu contohnya ke sana. Baik. Kemudian yang patut kita pahami lagi, rezeki. Nah, ini tolong ini, karena bukan tidak mungkin akan berpeluang. Bibi juga latar belakang akademisnya memungkinkan dia untuk berkarir, suaminya juga berkarir. Nah, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, saya susah, saya pingin rezeki saya itu bagus, tolonglah doain. Nabi bilang begini, rezeki itu tergantung dengan kekuatan imanmu dan istighfar yang kau lakukan terus menerus kepada Allah. Jadi kalau iman makin menguat, Allah kasih rezeki nambah. Tapi kalau iman lemah, Allah. Nah Ustaz, ini nggak betul. Banyak orang imannya tidak beres tapi rezekinya banyak. Itu salah paham. Ada orang punya harta lebih banyak dari orang beriman yang kita tahu dia orang baik. Rezeki itu bukan cuma harta. Rezeki itu bisa ilmu, bisa anak, bisa harta, bisa sebagainya. Tapi yang dimaksud rezeki oleh Nabi di situ adalah rezeki yang bisa melahirkan keuntungan dunia dan akhirat. Tapi kalau rezekinya cuma buat bangga-banggaan dunia, itu yang disebut kalau bahasa agama istidraj, itu sampah sebenarnya. Gak usah merasa hebat, tanah berserak di sana sini tapi gak kepake. Rumah 11 tapi cuma dipakai 1. Maksud saya mobil. Artinya bangga mobil dia macam showroom nanti. Wah dia udah sukses. Kita kan sering mengukur orang sukses dari berapa banyak mobilnya. Padahal sebenarnya berapa banyak harta yang dikasih Allah yang bisa dia berdayakan di jalan Allah. Berapa banyak anak diberikan Allah yang bisa dia bentuk menjadi anak soleh. Nah itu yang harus dibangun nanti. Kemudian ketiga, kekuatan rumah tangga itu harus ada saling kepahaman. Percayalah kalian akan mengalami masa-masa yang tidak mudah di tahun-tahun pertama. Seorang sahabat diingatkan oleh Nabi bahwa 2/3 agama akan selesai urusannya dengan menikah. Saya mengira-ngira kalau begitu persoalan 2/3 dalam kehidupan memang sepenuhnya masalah kejiwaan. Ini mohon maaf, di sini banyak para asatidzah. Saya nanti boleh diingatkan kalau salah, karena kalau tidak ini jadi urusan saya terus ceramah kemana-mana ya. Ada selalu diceritakan orang tentang kisah muti'ah. Jadi kalau mau belajar jadi istri yang baik, belajarlah dari muti'ah, kata Nabi sama Fatimah Az-Zahra. Siapa muti'ah? Muti'ah adalah seorang istri yang taatnya luar biasa. Sampai kena gak ada izin dari suami untuk nengok ayahnya sakit, dia gak pergi. Meninggal ayahnya, dia tidak pergi. Saya curiga ini kisah muti'ah ini gak benar ya. Pertama, kenapa namanya muti'ah? Muti'ah itu artinya orang yang sangat taat, penuh dengan ketaatan. Kayaknya itu bukan nama, itu lebih kepada gelarnya. Kedua, saya tidak temukan ini di kitab-kitab utama. Ini tapi populer betul ini. Kalau sudah cerita tentang muti'ah, seakan-akan perempuan tidak punya hak dalam hidup. Padahal sering saya bilang, bagaimana seorang suami bisa melarang istrinya untuk pergi menjumpai ayahnya, ibunya, keluarganya, padahal ayah istrinya adalah ayahnya juga. Ibu istrinya adalah ibunya juga. Kalau dia tidak memberikan izin, sama saja dia durhaka sama orang tuanya. Karena status orang tua. Jadi sekarang setelah menikah, emak saya 2. Satu emak kandung saya, satu emak mertua saya. Jangan bilang itu emakmu datang. Enggak, itu emak kita yang datang.
Kenapa? Karena kalau pakai bahasanya, misalnya na'udzubillah jangan sampai terjadi, terhalangilah pernikahan terjadi setelah tidak ada istri untuk seorang suami menikahi ibu dari istri. Itu sudah rusak, tidak ada cerita lagi. Tapi kalau adiknya masih boleh. Tapi kalau orang tuanya nggak ada cerita. Itu anakku, itu orang tuaku. Jadi cobalah bangun komitmen. Karena yang paling sering saya dengar ke kuping saya, kalau orang bertanya, mengeluh, berontak. Kemarin ada seorang ibu nangis, saya sedang hamil Ustaz, suami saya sudah berulang mentalak saya. Terakhir dia talak saya 3. Habis dia talak, dia minta mahar. Saya bilang, suamimu belajar agama dari mana? Atau memang sudah tidak beragama itu? Artinya mahar dia minta balik. Ini pengusaha atau apa suamimu? Pengusaha pun pengusaha tidak benar ini gitu. Jadi banyak orang sekarang lemah agamanya. Hati-hati, marah tidak boleh, mengucapkan kata talak. Karena tadi waktu aku terima akad, saksi resmi mengikut kuah itu 2 orang, mengikut syariat 2 orang. Tapi semua ini saksi. Dan jangan lupa, Allah juga saksi. Oke, aku sudah melihat kalian menikah ya. Lantas kalau kemudian keluar, oke, aku cerai kau, maka goncanglah aras seenaknya saja. Kenapa goncang aras? Karena Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau dia sudah bilang A, ya A, sampai kapanpun A. Kalaupun harus terjadi perceraian, hanya ketika pernikahan mengganggu ibadahku, mengganggu agamaku, bukan mengganggu syahwatku. Itu yang harus dipahami. Atau ketika terjadi pernikahan, maka bangun semangat bersama. Mulailah dari sebuah kenyataan bahwa hari ini sifat bibi yang tahu kan selama ini belum pernah sifat lagi berdua terus 24 jam. Tapi nanti akan saling tahu. Nah, perbanyaklah sabar, perbanyaklah ketulusan. Kalau sudah marah kali jangan sama-sama di tempat, karena setan itu biasanya ngompori orang marah mudah kali itu. Maka pergilah, kalau sudah tak sanggup lagi teradasi, jangan cecer cerita keluarga ke mana-mana. Jangan cecer ke warung, jangan cecer ke teman kerja, tapi ceritakan kepada orang yang kita tahu dia bisa memberikan bantuan, solusi, nasihat sama kita. Makanya bahasa Quran itu fab'asu hakaman min ahlihi. Hakaman itu artinya apa? Orang bijak. Orang bijak itu artinya apa? Mereka yang mampu memberi nasihat dan mampu menyimpan rahasiamu. Nah, itu yang harus kita paham itu. Oke lah, saya pikir itu karena ini Jumat, saya juga kita sama-sama akan sholat Jumat. Insya Allah nanti kalau rumah dekat, siapa tadi namanya? Pandri, Pak. Pandri ya. Kalau masih di sini nanti rumah saya dekat sini. Kalau si Bibi ini dari masih kecil kali Bu. Jadi udah saya dulu tinggal di sebelah ini sama Pak Cik saya. Jadi beliau ini saya kenal ini kecilnya. Nangisnya kayak mana, apa semua saya tahu lah. Jadi ada 2 abangnya juga saya ikut memberi nasihat nikah. Karena saya merasa dan tidak lagi bahagian dari luar keluarga ini. Jadi ini adik saya. Walaupun ini agak unik, tutur berbeda. Manggil omaknya kakak, dia manggil saya berabang juga, kan begitu. Jadi nggak ada masalah itu. Cuma persoalannya nanti kita keluarga, insya Allah di sini samping saya ada Ustadz Supriyadi juga dekat rumahnya di sini. Nanti kalau ada yang butuh penjelasan lebih lanjut silahkan meminta penjelasan. Saya Abdul Latif Khan, insya Allah tidak jauh dari sini, kapan aja bisa diskusi. Ya Bi ya, senang kali nikah hari ini kan? Alhamdulillah iya katanya sudah. Jadi Masya Allah, insya Allah nanti akan ada walimahan Ustadz Supriyadi ya. Insya Allah nanti akan ada walimahan dan kita akan tutup doa ceramah saya ini dengan Ustadz Supriyadi. Pimpin doa Ustadz. Oke lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlisi jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya rabbal alamin. Tidak ada kegembiraan yang kami rasakan dalam hati kami kecuali ketika amal kami Kau terima dengan ridha-Mu ya Allah. Maka jadikanlah semua amal kami adalah amal soleh yang Kau ridha ya Allah. Termasuk pada apa yang kami lakukan hari ini. Di saat 2 orang saudara kami, anak kami melakukan pernikahan, maka kami hanya minta kepadamu. Kami yakin ini adalah ketetapan-Mu. Kami yakin ini adalah ketentuan-Mu ya Allah. Maka karena itulah tidak ada keberatan di hati kami untuk melepas mereka membangun rumah tangga baru mereka. Ya Allah, kami hanya minta kepada-Mu
agar Kau berikan kemudahan-kemudahan dalam pernikahan mereka, agar Kau jadikan semua canda mereka, semua perbincangan mereka, tatapan mata mereka satu sama lain, dan cengkerama mereka satu sama lain adalah bahagian dari ibadah yang Kau berikan pahala di sisi-Mu ya Allah. Jadikan pula persaksian kami hari ini adalah persaksian yang juga akan melahirkan pahala dari-Mu ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, kami tahu Kau yang menentukan hati, tapi kami minta kepadamu, tetapkan hati mereka dan hati kami dengan agama ini ya Allah. Jadikan hati mereka berdua adalah hati yang bersatu, yang kemudian mengangankan sebuah cita-cita bersama dalam keluarga mereka. Yang jika Kau memberikan anak kepada mereka, jadikanlah anak-anak itu anak yang saleh. Yang jika Kau memberikan rezeki kepada mereka, jadikanlah rezeki itu rezeki yang berkah. Dan jadikanlah pernikahan ini bukan hanya pertemuan mereka berdua, tapi pertemanan dua keluarga yang akhirnya akan membangun rasa cinta satu sama lain. Jauhkanlah iblis dari bala tentaranya dari keinginan merusak pernikahan mereka ya Allah, apapun sebabnya. Berikan kekuatan kesabaran bagi mereka, keikhlasan, di mana akhirnya juga mereka akan terbiasa bersyukur setelah mendapat karunia dari-Mu ya Allah, dan biasa bersabar di saat akan datang musibah kepada mereka ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, kami mohon ampun atas dosa yang kami lakukan secara sadar dan tidak sadar, yang kami nikmati ataupun yang kami tidak sukai, yang kami lakukan dalam kesendirian kami atau kami lakukan di tengah keramaian, yang kami lakukan bersama-sama orang atau kami lakukan di saat kami tidak dilihat oleh orang, tapi mata-Mu tidak pernah sepi menatap kami. Ya Tuhan, janganlah Kau bongkar aib kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikanlah kebaikan adalah kebaikan yang Kau ridha. Jadikanlah sisa usia kami adalah sisa usia yang tetap dalam ridha-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.